Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Tuhan masih memberikan hari buat kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, baik kesehatan, menjalani kehidupan. Kami percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu Senin 21 November 2022, dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Demikian dikatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Ibu bapak yang kekasih, hidup manusia selalu diperhadapkan dengan dua kondisi yang bertolak belakang. Seperti kita kadang mengingat, tapi kadang juga lupa. Ada positif, ada negatif. Ada yang baik, ada yang tidak baik, dan seterusnya. Dua kondisi tersebut punya efek yang luar biasa buat kita. Di satu sisi membuat kita bahagia, tapi di lain pihak sebaliknya menyusahkan. Orang yang selalu mengingat dan melakukan apa yang diingatnya yang bersumber dari firman Tuhan akan membuatnya mampu menghadapi keadaan apapun itu. Sebaliknya, orang yang lupa akan firman Tuhan akan menyusahkan dirinya dan orang lain juga ketika dia menghadapi suatu masalah di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Itulah yang disampaikan oleh surat 2 Petrus ini, yaitu tentang hari Tuhan. Kepada jemaat yang sedang menghadapi banyak tantangan, disebut ada guru-guru palsu yang mendesak mereka, membuat mereka bingung, hampir putus asa. Yang mana yang benar? Kok begini? Ada orang-orang yang ingin merusak iman orang lain, dan seterusnya. Sama halnya dengan kita sekarang, kita juga diperhadapkan dengan begitu banyak sikap dan perilaku orang yang belum menerima Tuhan Yesus, bahkan banyak orang yang tidak mau tahu tentang keselamatan dan tentang imannya yang diterimanya. Bahkan dia percaya katanya, tetapi tidak sungguh-sungguh menghidupi imannya. Konteks surat Petrus ini ada pengejek-pengejek di ayat 3. Dari firman Tuhan ini, mereka hidupnya menuruti hawa nafsunya, pikirannya, tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini kita diajak untuk mengingat akan firman Tuhan yang sudah disampaikan, baik melalui hamba Tuhan, baik melalui gereja. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Hendaknya berpegang teguh pada ajaran Kristus, berpegang teguh pada perintah Tuhan dan juru selamat kita, untuk terus berpegang teguh pada kebenaran firman Allah dalam situasi apapun itu. Tuhan ingatkan kita bahwa hari Tuhan akan datang, dan bukan kita penentunya, tetapi Tuhan sendiri. Jangan terjebak menghitung-hitung harinya, tetapi justru kita harus tetap siap dalam semua konteks kehidupan kita masing-masing. Tetap di dalam iman yang sungguh-sungguh. Hari Tuhan pasti akan datang, tetapi hari-hari kita akan lakukan untuk melakukan firman-Nya melalui hidup kita dan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sekarang kita ada sebagai orang tua buat anak-anaknya, ada sebagai seorang pekerja, PNS, pebisnis,
Mar 33, ada orang juga menikmati masa pensiun. Atau mungkin kita menghadapi masalah finansial, bahkan kesehatan. Tetapi kita hidup beriman yang teguh dan kuat kepada firman Tuhan. Dan tidak terimbas kepada hal-hal yang meragukan firman Tuhan. Dikatakan di sini, ingat yang dikatakan nabi-nabi. Ingat yang dikatakan rasul. Ingat yang dikatakan juru selamat. Artinya kita belajar terus dengan ajaran dari firman Allah melalui gereja kita. Dengan firman Allah melalui hamba-hamba Tuhan. Karena firman Allah yang teguh itu akan menuntun hidup kita. Seperti dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Menanti hari Tuhan, kita tetap harus berkarya di semua kehidupan nyata kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, selamat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau mengingatkan kami dengan firman Tuhan ini. Ingat apa yang dikatakan Nabi, ingat apa yang dikatakan Rasul. Artinya ingat akan firman Tuhan. Ketika kami mengingat akan firman Tuhan, kami akan kuat menghadapi segala situasi dan kondisi. Karena Tuhan sudah mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami kuat dalam menghadapi situasi apapun. Ada satu yang tidak bisa terbantahkan, firman-Mu kekal selama-lamanya. Itulah yang kami ikuti dalam hidup ini Tuhan. Kuatkan kami dalam menjalaninya, baik sebagai seorang ayah, ibu, pekerja, dan apapun posisi kami masing-masing. Engkau bersama dengan kami, dan kami akan menikmati kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Tuhan memberkati.